warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semangat lagi? Semangat lagi? Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini kita bisa lolos dengan baik, dengan semangat. Oleh karenanya sebelum pembelajaran kita awali, Pak minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik teman sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang kedua. Namun demikian, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi hari ini, Pak Guru meminta tolong kepada perwakilan kelompok kemarin ya. Kita di akhir pembelajaran kemarin, Pak Uda memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan hadis terkait akhlak tercela, ada hubud dunia, kemudian hasad dan sebagainya itu. Oleh karenanya Pak Uda minta tolong perwakilannya untuk mengumpulkan dulu tugasnya, dikumpulkan monggo di depan, ya kan? Mana? Ya tugasnya? Ya. Oh ya bagus. Ya. Tulisannya ini bagus ini rapotnya ini. Oh ini bahannya. Baik teman sekalian, guna melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari pelajaran yang telah kita bahas kemarin. Materinya sama tentang akhlak tercela. Hanya saja pada materi yang kemarin kita membahas tentang hubud dunya, hasad dan ujub. Hari ini kita akan membahas materi tentang sombong dan ria. Nah, oleh karenanya mari kita baca dulu ayat yang berkaitan dengan sombong. Ada di surat Luqman ayat 31. Perhatikan di sini juga bisa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusahhir qaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Shadaqallahu azim. Ya, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini sebagai pembuka pembelajaran hari ini sekalian. Kita harus mengamalkan tentang apa? Profil pelajar Pancasila. Segi rahmatan lil alamin, sambung dan toleransi. Baik teman sekalian, sebelum kita membahas tentang sombong dan ria, guna memperkuat pembelajaran hari ini, sedikit Bauta mereview pembelajaran kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang akhlak tercela. Apa saja? Hubud dunia. Kemudian ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan hubud dunia? Cinta dunia. Apa arti dari ujub? Iswandia, apa Iswandia? Membanggakan diri. Hari ini kita akan melanjutkan tentang materi sombong, ya, dan ria. Apa yang dimaksud dengan sombong? Sombong adalah membanggakan diri, merasa diri paling tinggi dari orang lain. Jadi dia itu merasa paling, wah, aku paling ganteng, paling kaya, ya. Pokoknya serba paling daripada temannya, merasa paling tinggi sehingga temannya dianggap rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah ria. Apa yang dimaksud dengan ria? Ada yang mengerti tentang ria? Apa ria? Apa dapat ria? Pamer. Apa ria? Jupe. Bagas apa? Ria? Bagas? Apa? Pamer. Selain pamer apa lagi? Ria? Ingin dipuji oleh orang
lain. Kemudian apa? Lihat, pamer boleh, ingin dipuji orang lain boleh. Apa lagi? Berarti ada lagi ini pamer apa? Ayo, ada yang bisa? Hilang apa hilang? Survei, ya, bukan survei, memang ini belum belajar. Ini sekarang kita jelaskan. Ria adalah suatu sifat mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebaikan atau kebajikan. Ya, Pak Guru tadi ada yang apa? Ya Pak pamer, benar apa tidak? Juga benar. Di apa yang dilakukan adalah pamer. Kemudian ingin dipuji orang lain. Dan disempurnakan bahwa ria adalah satu sifat mencari simpati di hati manusia. Dengan cara apa? Menampakkan kebaikan atau kebajikan. Ya. Kemudian pengaruhnya apa? Pengaruh negatif dari sifat tercela ini. Yang pertama, sombong. Ya, sombong. Ya, akibatnya sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh orang lain. Ya, karena apa? Karena keangkuhannya orang sombong itu kata-kata angkuh, mematikan hati manusia, tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang sombong itu sekalian orang yang paling tinggi, ya. Kemudian jadinya angkuh, tidak mau berteman dengan kawan-kawannya merasa paling tinggi, apalagi merasa makomnya paling tinggi, tidak mau berteman dengan orang lain. Keinginannya apa? Keinginannya dihormati. Kemudian bahayanya apa lagi? Mematikan hati manusia. Orang kalau sombong, ciri-cirinya orang kasih tahu, orang sombong itu tidak mau dikritik, tidak mau dikasih saran, ya, tidak mau dikasih masukan. Kalau ada teman atau orang yang tidak mau diberi saran, tidak mau dikritik, ya, tidak mau diberi masukan, maka ini adalah ciri-ciri orang sombong. Ya, itu. Akhlak tercela yang berupa ria, pengaruh negatifnya adalah tidak ikhlas dalam beribadah. Ya, dia tidak ikhlas karena dipuji oleh orang lain. Kemudian tidak jujur terhadap diri sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ia selalu ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, baik teman sekalian, sebelum kita lanjutkan pada materi selanjutnya, ada yang ditanyakan lebih dahulu terkait sombong dan ria. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Hilang? Tidak ada. Andika ada? Ada. Bagas? Ada Bagas? Loh, Bagas? Tidak ada. Jawab sudah apa? Paham ya? Paham ya? Sebagaimana yang telah sampaikan di slide tadi, Pak Guru kira kalian sangat memahami, ya, sangat paham ya, dengan materi ini. Baik teman sekalian, untuk selanjutnya cara menghindarinya. Tadi bahayanya, maka kita harus tahu cara menghindarinya. Cara menghindari sifat sombong yaitu membersihkan hati dari sifat sombong dan memperbanyak sahabat. Makanya orang sombong merasa paling tinggi, maka dia tidak mau bersahabat, tidak gelap koncoan kalau teman-temannya merasa paling tinggi, makomnya paling mulia. Orang lain harus apa? Harus iman pada saya. Contohnya seperti itu. Jadi diri sombong, kalau yang tidak sombong ya tidak, ya semuanya berteman baik dengan orang yang derajatnya lebih tinggi atau orang derajatnya ada di bawah. Tetap berteman atau bersahabat. Tapi itu cara menghindarinya. Biar apa? Secara nanti hatinya tidak mati. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan ria.
kalian mengerjakan soal yang dari Pak Guru, mari kita ikuti case breaking-nya dulu, oke? Baiklah sekalian, untuk tugas selanjutnya pembelajaran hari ini kita sama dengan pembelajaran yang lalu. Kita menerapkan TPS, divide and share. Jadi kalian Pak Guru minta membentuk POK, ya. Kalau kemarin berpasangan satu kelompok terdiri dari 2 orang, kalau hari ini tidak menggunakan sistem satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Nanti kemudian mengerjakan tugas, ya. Setelah itu hasilnya dideskripsikan di depan. Tugasnya apa? Yaitu tugasnya mendeskripsikan gambar yang akan Pak Guru bagikan. Ini perhatikan. Kita di slide bisa dilihat terlebih dahulu. Nah, insya Allah kalian sangat kenal dengan ini, ya. Ya, masih ingat dengan ini. Nah, tugasnya adalah peserta didik mendeskripsikan gambar secara kontekstual, faktual tentang pengaruh dan dampak akhlak tercemar. Kemudian mempresentasikan di depan kelas. Jadi kalian akan Pak Guru beri gambar, ya. Gambar itu kalian sangat kenal karena ini adalah sangat familiar, ya. Nanti deskripsikan siapa namanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dampak dan sebagainya. Paham, ya? Baik, selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok. Silakan, kemarin digeser, ya. Langsung. Ayo, ayo. Ya. Sudah, ya, ini Pak Guru bagi, ya. Baiklah sekalian, kalian sudah menerima gambar dari Pak Guru. Itu gambarnya siapa? Siapa? Verdi Sambo. Nah, dari gambar itu silakan deskripsikan. Baiklah sekalian, Pak Guru kira ini sudah cukup, ya, sudah 20 menitan kalian membuat deskripsi dari Verdi Sambo ini, ya. Oleh karenanya untuk selanjutnya Pak Guru minta tolong dari kelompok ini untuk mendelegasikan atau mewakilkan salah satu dari kalian untuk mempresentasikan di depan. Silakan, Bagas dulu. Silakan Bagas ke depan. Nah, untuk dibarengi dengan Dava atau siapa ini? Ya, silakan maju. Ayo. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mendeskripsikan gambar ini. Nama Verdi Sambo. Ia adalah Jenderal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Verdi Sambo sosok polisi yang kejam. Hanya itu saja.
Ya, yang mengatakan bahwa Ferdi Sambo adalah sosok polisi yang kejam katanya. Oke. Tepuk tangan untuk teman kalian yang di depan. Nih. Baik, untuk selanjutnya kelompok dari Putri. Kelompok yang dari Putri. Naila ketuanya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Silakan ke depan. Ya. Bersama dengan satu pasangannya siapa? Silakan. Ayo ke depan. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya dari kelompok nomor 5. Ferdi Sambo adalah salah seorang polisi berpangkat jenderal. Ia menjadi sangat terkenal karena perilakunya yang jahat atau keji atau jahat. Ia tega membunuh anak buahnya sendiri yang sangat setia, yaitu Joshua. Joshua dibunuh dengan rencana yang rapi. Pembunuhan ini dipicu masalah keluarga. Di sisi lain, Sambo memiliki perilaku yang foya-foya dan cara bersikap terkesan sombong. Karena sikap yang dimilikinya, ia tidak segan-segan membunuh orang yang dianggap melawannya. Karena dia merasa semua orang takut kepada dirinya. Tapi dalam kasus ini, dia tidak bisa berkutik sebab negara Indonesia adalah negara hukum. Semua orang yang bersalah harus dihukum. Baik kalau sekalian, terima kasih ini ya. Tugas hari ini sangat memuaskan, yaitu terkait dengan mempresentasikan gambar ini. Oleh karenanya untuk selanjutnya silakan kalian kembali ke tempat semula dulu. Silakan. Kemudian sekalian, sangat disayangkan ya kalau kita dalam berkehidupan sehari-hari, terlebih kita sudah mempelajari hari ini. Oleh karenanya kita harus siap apa? Siap apa? Mengamalkannya. Ya, kesimpulannya dari pembelajaran hari ini adalah pesan yang perlu kita ambil. Yang pertama, jangan sampai kita berlaku sombong. Ya, sebagaimana yang telah kita baca di awal tadi di surat Al-Quran, bahwasanya manusia tidak boleh bersifat sombong. Ya. Orang yang bersifat sombong pasti suatu saat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah tergambarkan, yang telah kalian ceritakan tadi melalui deskripsi gambar, yaitu seorang Ferdi Sambo, pangkatnya dari bawah naik atas sampai menjadi jenderal karena sikap atau perilakunya yang tercela. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kembali, dihinakan menjadi orang yang hidup. Jadi jangan sampai kita berdosa. Yang kedua, kita jangan sampai berperilaku riya dalam mengamalkan amal ibadah. Semuanya harus dimiliki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang sekalian, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baik yang sekalian, karena pembelajaran hari ini sudah habis, tolong ketua kelas nanti untuk berdoa. Baik sekalian, kalian sudah sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.